menari kian kemari, jalan berlenggang, aduh sungguh jenaka tari mereka, gambar Semarang. Selamat datang di Kota Semarang. Sugeng Rawuh, welcome to Semarang City. Mari kunjungi Kota Semarang. Kami memiliki daya tarik wisata yang menarik dan indah, yaitu mulai dari wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata handicraft, wisata mais, desa wisata, dan lain-lain yang harus Anda kunjungi. Dalam rangka menunjang kepariwisataan, di Kota Semarang tersedia berbagai fasilitas pendukung. Di antaranya, bandara internasional, pelabuhan laut, darat, hotel berbintang, dan tempat hiburan yang menarik. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, salah satu kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2,5 juta jiwa dengan luas 373,78 km persegi. Kota dengan slogan Semarang Setara yang usianya kini sudah mencapai 468, menawarkan pesona eksotik peninggalan zaman Belanda. Selain itu, Semarang juga memiliki beberapa jenis tempat wisata seperti wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, wisata religi, serta tersedianya sarana transportasi darat, laut, dan udara. Sampokong merupakan kelenteng tempat ibadah agama Buddha yang mempunyai ikatan sejarah dengan Laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng-he atau Cheng Ho. Sebagai bukti kedatangannya di Semarang, Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sampokong atau yang biasa disebut warga sekitar dengan sebutan Kelenteng Gedung Batu. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan salah satu tempat wisata budaya religi yang berada di Kota Semarang. Dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid yang berada di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang ini. Pilar-pilar bergaya Kolosium Athena di Romawi dihiasi kaligrafi-kaligrafi yang indah yang menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Sementara di gerbangnya ditulis 2 kalimat syahadat, pada bidang datar bertulis huruf Arab Melayu, Sucining Guno Gapuraning Gusti. Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Jalan Gajah Raya, salah satu keunikannya terdapat menara setinggi 99 meter atau sebanding dengan bangunan berlantai 19 yang disebut Menara Asmaul Husna. Di puncak menara terdapat teropong-teropong pandang yang bisa melihat Kota Semarang. Amazing grace, how sweet the sound. Dibangun pada tahun 1750,
dan dipugar tahun 1894 oleh HPA De Wilde Weesmas. Gereja Belenduk adalah peninggalan Belanda dengan kubahnya yang belenduk. Bangunan berbentuk heksagonal dengan bilik-bilik 4 persegi panjang dan di sisi sebelahnya berbentuk salib Yunani. Like me, I once was lost, but now Di dalamnya juga terdapat sebuah orgel barok yang masih terawat dengan baik. but now I see. Pagoda Avalokiteshvara merupakan salah satu tempat wisata religi yang memiliki tinggi bangunan setinggi 45 meter dengan 7 tingkat. Bangunan ini bermakna bahwa seorang petapa akan mencapai kesucian dalam tingkat ke-7. Bagian depan pagoda juga terdapat patung Dewi Welas Asih serta Sang Buddha yang duduk di bawah pohon Bodhi. Semua bagian ditata dengan rapi dalam komplek vihara dan dipadukan dengan keasrian lingkungannya. Tak heran, tempat ini menjadi tempat yang relatif menyenangkan untuk berziarah serta beribadah atau sekedar mampir untuk istirahat melepas lelah dalam perjalanan. Karena lokasinya di daerah Watugong, yaitu arah Semarang Solo. Lawang Sewu yang dalam bahasa Indonesianya berarti pintu seribu merupakan salah satu gedung bersejarah di kota Semarang yang terletak di bundaran Tugu Muda. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 ini merupakan kantor dari Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS. Warga Semarang menyebut gedung ini dengan sebutan Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Selain itu, bangunan ini juga memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga warga sering menganggapnya sebagai pintu atau bahasa Jawanya disebut lawang. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA melawan Kempetai dan Kidobutai dari Jepang. Tugu Muda didirikan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Tugu ini menggambarkan tentang semangat berjuang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1945 oleh Mr. Wongsonegoro yang merupakan Gubernur Jawa Tengah. Tugu Muda diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 atau bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Desain tugu dikerjakan oleh Salim. Sedangkan relief pada tugu dikerjakan oleh seniman bernama Hendro dengan batu-batu yang digunakan antara lain didatangkan dari wilayah Kaliurang dan Pakem. Ku bertemu di kota lama. Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi tempat bertemunya beragam budaya di masa lalu yang jejaknya masih tergurat jelas hingga saat ini.
Di Kota Lama, peninggalan budaya Eropa dapat disaksikan melalui bentuk bangunannya yang khas. Kota Lama merupakan suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Kawasan Kota Lama yang disebut dengan Oudstad mempunyai luas sekitar 31 hektar. Dilihat dari geografisnya, kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga nampak seperti kota tersendiri dan mendapat julukan Little Netherlands atau Belanda Kecil. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad, di mana lokasinya berdampingan dengan kawasan ekonomi. Kawasan Pecinan merupakan sebuah kawasan yang terletak di perempatan Jalan Beteng, Jalan Gang Warung, Jalan Pedamaran, dan Jalan Wahid Hasim di kawasan Kranggan. Kawasan Pecinan pernah menjadi pusat perdagangan dan jasa masyarakat Tionghoa pada zaman dahulu. Kawasan ini memiliki potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat kuat. Oleh pemerintah Kota Semarang, kawasan ini masuk dalam daftar kawasan revitalisasi dan sekaligus sebagai pusat wisata budaya Tionghoa di Kota Semarang. Sebagai kawasan wisata, pada tanggal 3 Januari 2005 di kawasan Pecinan diresmikan Gapura Pecinan Semarang. Di kawasan Pecinan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu malam digelar Pasar Semawis atau dikenal sebagai Warung Semawis. Pasar Semawis merupakan pasar malam yang merupakan gagasan dari Perkumpulan Kopi Semawis atau Komunitas Pecinan Semarang untuk pariwisata. Pecinan Semarang menyajikan beraneka ragam hidangan yang bisa dipilih bersama keluarga, mulai dari pisang pelenet khas Semarang, nasi ayam, es puter, aneka sate, hingga menu-menu steamboat yang menarik untuk dicicipi. Pusat jajanan terpanjang di Semarang ini buka mulai jam 6 sore hingga tengah malam. Taman Budaya Raden Saleh atau yang disingkat TBRS merupakan sebuah taman budaya yang terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Sriwijaya nomor 29 Semarang, dengan luas lahan kurang lebih mencapai 89,926 meter persegi. Tempat ini semula merupakan taman hiburan rakyat sebagai kebun binatang. Namun setelah dipindahkan, taman ini beralih menjadi pusat kesenian dan kebudayaan. Pada hari-hari tertentu, yaitu malam Jumat Kliwon dan malam Minggu, di kawasan ini dipentaskan wayang orang, wayang kulit, dan keroncong. Selain itu, TBRS yang masih berada di sekitar pusat kota Semarang juga sering dijadikan tempat untuk pementasan teater, seni, dan hall yang bisa digunakan untuk pesta pernikahan. Batik Semarang 16 merupakan batik dengan motif dan ragam hias yang mengambil artefak dan kekhasan kota Semarang. Dengan beragam tema dari kasanah eksotika Kota Lama Semarang, flora fauna khas, dunia kuliner, hingga kisah-kisah legendaris yang ada di setiap tempat di Semarang. Dalam banyak segi, itulah yang menjadi daya tarik motif dan ragam hias batik Semarang 16.
Batik Semarang 16 pernah menggelar fashion show di Marco Polo Hotel Davao City, Filipina pada 31 Juli 2009. Acara itu diselenggarakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota tersebut. Museum Jawa Tengah Ronggowarsito yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1 Semarang merupakan museum yang menyimpan dan memamerkan berbagai warisan budaya dan benda budaya Jawa Tengah. Museum ini diresmikan tanggal 5 Juli 1989 dan memiliki sebanyak 59.784 koleksi. Mulai dari wahana geografi dan geologi, peninggalan budaya dan peradaban Hindu-Buddha, perjuangan bangsa Indonesia, dan tradisi Nusantara. Museum Ronggowarsito sangat cocok bagi pengunjung yang ingin meningkatkan pengetahuan alam dan sejarah bangsa Indonesia. Pusat pemerintahan Kota Semarang yang dikendalikan dari Gedung Balai Kota, sebuah bangunan yang bergaya Romawi dan berdiri kokoh, menambah kewibawaan dari pemangku pemerintah Semarang. Gedung ini terletak di Jalan Pemuda dan mudah dijangkau dari berbagai penjuru. Kawasan Taman Wisata Tinjomoyo merupakan kawasan taman wisata yang terdapat perpaduan bukit, sungai dan hutan yang didominasi jati, pinus, serta pohon-pohon besar yang dilindungi. Kawasan ini sangatlah tepat untuk dijadikan hutan wisata alam. Di hutan wisata Tinjomoyo yang memiliki luas 57,5 hektar ini terdapat area combat game, camping ground, outing activity, outbound, dan flying fox. Kawasan hutan wisata Tinjomoyo ini terletak di bagian selatan Kota Semarang atau kurang lebih 7 km dari Tugu Muda, Kota Semarang. Taman Marga Satwa Wonosari Mangkang merupakan relokasi dari kebun binatang Tinjomoyo. Sebagian besar satwa yang sebelumnya berada di Tinjomoyo telah dipindahkan ke tempat ini. Tempat rekreasi ini berada di pintu masuk Kota Semarang, tepatnya di Jalan Raya Semarang Kendal, kilometer 17. Tempat ini dibuka untuk umum mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, serta memiliki akses transportasi yang mudah karena berada di jalan raya. Goa Kreo adalah objek wisata dan terdapat goa yang masih asli. Goa Kreo berada di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Sungai Kreo yang dibuat selain untuk mengatasi masalah banjir juga menjadi destinasi wisata baru di Kota Semarang yang disebut Waduk Jatibarang.
Di Goa Kreo terdapat event ritual sesaji Rewondo yang sudah berlangsung sejak lama. Sesaji Rewondo diadakan pada H+3 Lebaran yang bermakna memberi makan kera-kera yang berada di Kreo. Lalu terdapat ritual arak-arakan dengan mengusung replika batang kayu jati yang merupakan bagian dari napak tilas Sunan Kalijogo. Sesaji Rewondo ini dilakukan untuk memberi makan para monyet. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya warga untuk menjaga keseimbangan alam dan hewan di kawasan Kreo. Goa ini terletak di Desa Talung Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati. Pantai Marina adalah salah satu objek wisata pantai yang berada di kota Semarang. Pantai ini memiliki pemandangan eksotis dan indah khas kota Semarang. Dahulu tempat ini merupakan hutan bakau dan tambak yang kemudian oleh pemerintah kota Semarang diubah menjadi tempat rekreasi. Pepohonan yang rindang ditambah dengan suara debur ombak yang menerjang karang makin menambah keindahan pantai ini. Pantai Marina terletak di Jalan Yos Sudarso, Semarang. Desa Wisata Wonolopo adalah desa wisata agro dan jamu. Desa Wisata Wonolopo terletak di barat daya Semarang, berada di ketinggian kurang lebih 750 meter dari permukaan laut. Aktivitas penduduk sebagian besar petani serta penjual jamu gendong yang banyak tersebar di wilayah Desa Wisata Wonolopo. Desa Wisata Wonolopo memiliki daya tarik kedai kebun jati. Atraksi sepeda roda 1, bumi perkemahan, rumah joglo, homestay. Selain itu juga terdapat proses pembuatan backlog jamur tiram dan Camp David Resort yang terletak di Dukuh Krajan Selatan. Letak Desa Wisata Wonolopo begitu strategis dan mudah dijangkau dengan menggunakan angkutan umum dan bus Rapid Trans atau BRT. Desa Nongkosawit memiliki pemandangan indah dengan lembah dan ngarai. Di desa ini hampir semua tanaman dapat tumbuh. Selain itu, Desa Nongkosawit memiliki potensi pariwisata peternakan. Seni, budaya, dan potensi pariwisata kuliner. Tari tradisional yang dibawakan oleh masyarakat yaitu tari Sigolo-golo dan Kuntulan. Desa Wisata Kandri terletak berdampingan dengan Bendungan Jatibarang. Potensi desa ini adalah kuliner tradisional yang terbuat dari singkong, getuk, ketek. Tape singkong
makanan ringan yang terbuat dari tepung mokaf. Masyarakat setempat membuat produk kerajinan dari bambu. Ada juga ketoprak, wayang kulit, wayang rumput, dan lesung sebagai pertunjukan seni. Simpang 5 adalah sebuah kawasan yang mempunyai 5 penjuru jalan di pusat kota Semarang, mulai dari Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan Pahlawan, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di kawasan ini terdapat sebuah lapangan yang disebut Lapangan Pancasila. Lapangan ini digunakan untuk upacara-upacara besar seperti upacara kenegaraan dan acara keagamaan. Kawasan Simpang 5 merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat Kota Semarang, terutama anak-anak muda untuk berolahraga serta berekreasi sambil menikmati kuliner yang ada di sekitarnya. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Simpang 5 ditetapkan sebagai alun-alun kota sekaligus pusat perbelanjaan. Sebagai landmark Kota Semarang, pada hari Minggu pagi di kawasan Simpang 5 diadakan Car Free Day yang merupakan acara kebersamaan masyarakat Semarang serta kegiatan-kegiatan lainnya. Gombel Golf Semarang adalah area golf yang bertaraf internasional yang terletak di kawasan dataran tinggi Semarang. Lokasinya sangat nyaman dan sejuk, banyak ditumbuhi pepohonan rindang. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat resto untuk para pegolf yang ingin istirahat dengan sajian makanan yang lezat. Gombel Golf Semarang mempunyai 18 houles dan pelayanan caddy-caddy yang handal. Di samping wisata alam, sejarah, religi, kuliner, dan budaya, Kota Semarang juga memiliki tempat wisata air buatan yang cukup besar dan dapat dikunjungi bersama keluarga. Water Blaster yang terletak di kawasan Candi Golf menawarkan berbagai macam wahana wisata air bagi para pengunjung, baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota Semarang. Kampung Semarang yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah pada bulan Mei 2012 menjadi one-stop shopping dan leisure terkemuka di Semarang. Satu-satunya pusat oleh-oleh dan pusat kerajinan di Kota Semarang dan sebagai salah satu destinasi wisata yang memiliki branding Center of Art, Craft and Culture in Semarang. Kampung Semarang bukan hanya pusat berbelanja, namun juga alternatif destinasi liburan keluarga di akhir pekan maupun liburan sekolah. Pusat jajanan yang paling komplit di Semarang adalah Pusat Oleh-oleh Pandanaran. Letaknya di Jalan Pandanaran, kurang lebih 1 km dari Tugu Muda. Berbagai oleh-oleh khas Semarang ada di sana, antara lain bandeng presto, wingko babat, lumpia, kue mochi, dan lain-lain. Harganya pun tidak mahal dan makanannya dijamin lezat. Di samping beragam jenis wisata yang ada, Kota Semarang juga terkenal memiliki cita rasa berbagai macam kuliner yang luar biasa. Di antaranya lumpia,
Lumpia adalah salah satu makanan khas di Semarang. Makanan ini adalah perpaduan antara masakan Cina dan Jawa. Isi lumpia dibuat dari rebung yang berasal dari bambu muda. Namun lumpia ini sekarang sudah disajikan berbagai rasa, seperti rasa udang, rasa bandeng, rasa ayam, dan lain-lain. Lumpia bisa diperoleh di Jalan Pandanaran, Semarang. Wingko babat. Wingko atau sering disebut wingko babat adalah makanan tradisional khas Semarang. Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula. Wingko sangat terkenal di pantai utara Pulau Jawa. Ganjel rel. Roti ganjel rel merupakan roti khas Semarang yang berbentuk kotak dan berwarna coklat bertabur wijen dengan cita rasa kayu manis. Teksturnya ulet dan padat, dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis terasa nendang di lidah. Roti ini selalu menjadi rebutan warga kota Semarang saat perayaan Dukderan tiba. Acara pembagian roti di tengah tradisi menjelang datangnya bulan Ramadan menjadi acara yang dinanti ribuan warga. Warga bahkan rela berdesakan untuk memperoleh roti tersebut karena dengan mendapatkan roti ganjel rel dipercaya mampu memperkuat diri ketika menjalankan ibadah puasa. Bandeng presto. Bandeng presto diproses dalam panci presto hingga durinya lunak. Bandeng presto bisa didapatkan di pusat oleh-oleh Jalan Pandanaran dan Jalan Pamularsi. Selain bandeng presto juga tersedia otak-otak bandeng, pepes bandeng, bandeng presto vakum, dan lain-lain. Tahu pong. Tahu pong adalah tahu goreng yang kopong atau kosong yang disajikan bersama petis, acar timun, kecap, dan telur godok yang digoreng. Tahu pong bisa didapat di Jalan Gajah Mada. Wedang tahu. Wedang tahu adalah minuman yang beraromakan jahe dan berisi kembang tahu yang terbuat dari sari kedelai. Minuman ini berkhasiat sebagai penghangat tubuh dan sangat cocok bila dinikmati pada musim hujan, pada pagi ataupun sore hari. Wedang tahu terbuat dari susu kedelai yang dicampur dengan air garam dan bubuk agar-agar. Kemudian dimasak hingga menjadi kembang tahu atau tahu sutera. Kembang tahu ini kemudian dijadikan sebagai isi dari wedang tahu tersebut. Kota Semarang mempunyai banyak event yang dilaksanakan berskala nasional dan internasional, serta merupakan event tahunan. Event-event yang biasa digelar di Kota Semarang antara lain Dukderan. Dukderan merupakan wisata budaya bernuansa religi untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang. Dukderan dimeriahkan dengan atraksi budaya yang merupakan perpaduan 4 etnis, yaitu Jawa, Cina, Arab, dan Belanda. Dukderan berasal dari suara beduk duk dan suara petasan der yang saat itu menandai kemeriahan masyarakat menjelang puasa. Perayaan yang telah dimulai sejak masa kolonial Belanda ini biasanya dimulai dari halaman Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung. Perayaan dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah petasan dan kembang api. Pagelaran wayang orang dan wayang kulit. Wayang orang disebut juga dengan istilah yang dalam bahasa Jawa disebut wayang wong, yang merupakan wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut.
Wayang orang diciptakan oleh Sultan Hamengkurat I pada tahun 1731. Sedangkan wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Wayang yang akan dimainkan ditancapkan pada batang pohon pisang. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Semarang Night Carnival. Semarang Night Carnival merupakan event tahunan yang disajikan berupa parade kawula muda dengan mengenakan kostum warna-warni dan artistik megah, ditambah sorotan lampu-lampu gemerlap di sepanjang jalan yang dilalui. Semarang Night Carnival diadakan setiap tanggal 3 Mei dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Semarang. Dalam acara Semarang Night Carnival dimeriahkan dengan grup drum band, tari-tarian, dan pesta kembang api. Semarang Great Sale. Semarang Great Sale adalah pesta diskon di Semarang yang diadakan setiap tahun bertepatan dengan Hari Jadi Kota Semarang, yaitu pada bulan April sampai Mei. Diskon berlaku untuk barang-barang belanja di mal, transportasi darat, udara, hotel, dan tempat wisata. Denok Kenang. Pemilihan Denok Kenang adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Semarang yang diikuti pelajar, mahasiswa, serta umum untuk memilih putra-putri pariwisata yang akan mewakili pemilihan Duta Wisata tingkat Jawa Tengah. Sebagai kota metropolitan, Semarang memiliki akses transportasi yang memadai berupa transportasi laut, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan terminal. Pelabuhan Tanjung Emas adalah pelabuhan di Kota Semarang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III sejak tahun 1985. Pelabuhan Tanjung Emas memberikan layanan bagi para wisatawan lewat jalur laut. Pelabuhan ini sering disinggahi kapal besar seperti kapal krus dari mancanegara. Trans Semarang merupakan sebuah layanan angkutan massal berbasis BRT atau Bus Rapid Transit bagi warga Kota Semarang dan para wisatawan. Trans Semarang menawarkan fasilitas kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang dengan fasilitas AC, kru bis yang melayani dengan sopan, dan kebersihan bis yang terjaga. Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun terbesar di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api tertua di Indonesia setelah dibangun dan diresmikan pada tanggal 19 Juli 1868 oleh Gubernur Jenderal Baron Slot van de Bell. Nama Bandar Udara Internasional Ahmad Yani diambil dari salah satu pahlawan revolusi Indonesia, Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani dapat menampung hingga 8 pesawat dari berbagai jenis pesawat untuk rute domestik maupun internasional. Selain sarana transportasi yang ada tersebut, Kota Semarang menyediakan akomodasi di berbagai lokasi strategis untuk melayani para wisatawan dalam dan luar negeri. Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera merupakan visi dari Kota Semarang. Oleh karena itu, kita bangga dengan sebuah wilayah Indonesia di Jawa Tengah
khususnya Kota Semarang, yang memiliki berbagai macam keunikan sehingga menjadikannya mempesona. Jadi, jangan ragu-ragu. Ayo wisata ke Semarang!